Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah game edukasi dengan materi himpunan dengan menggunakan NetBeans dan berbasis Java. Sebelumnya, langkah pertama kita harus mempersiapkan bahan-bahan yang mungkin akan kita gunakan nanti pada saat pemrogramannya. Seperti di sini telah saya siapkan template background untuk medianya yang dapat kita buat dengan bantuan PowerPoint. Kita masukkan materi dan slide-slide yang akan kita gunakan nantinya, sedemikian sehingga dapat menarik minat peserta didik dalam proses pembelajaran nantinya. Kemudian juga di sini saya siapkan icon ya, atau yang akan kita gunakan juga nantinya pada pemrograman, seperti di sini ada next, menu, back, dan lainnya. Atau bisa juga icon-icon berupa gambar seperti itu sesuai yang kita perlukan. Dan juga ada bahan materi himpunan serta silabus sebagai pedomannya. Baiklah, selanjutnya kita kembali dan masuk ke NetBeans. Oke, baiklah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi NetBeans ya. Kemudian kita bisa membuat project baru dengan mengklik simbol project yang warna kuning ini. Kemudian kita pilih Java dan Java Class Library. Kemudian klik next. Di sini bisa kita rename sesuai yang kita inginkan. Saya akan tulis Project Procom Tri Resia Anggraini. Selanjutnya kita cari lokasi penyimpanannya dengan klik browsing dan tentukan lokasinya. Kita open, kemudian klik finish. Oke, baiklah, ini merupakan tampilan yang telah kita buat ya. Kemudian kita kembalikan terlebih dahulu dan masuk ke data laptop kita atau komputer yang kita gunakan untuk mengkopikan data yang akan kita gunakan nanti di pemrograman tadi, yaitu berupa background, icon atau data lainnya yang ingin digunakan. Kita pastekan di data src data NetBeans agar nantinya dapat terlihat atau dapat kita masukkan di pemrograman. Selesai dipindahkan, kemudian kita kembali lagi ke aplikasi NetBeans dan di data source ini kita klik kanan dan klik new dan pilih GFrame ROM. Kita rename saja. Di sini saya ingin memasukkan slide awal ya. Jadi saya namai dengan halaman login. Kemudian klik finish. Di sini di tabel navigator ini ada GFrame, kita klik kanan, kemudian pilih sheet layout dan pilih absolute agar mengunci tabel yang kita gunakan ini ya, sehingga nanti tidak terjadi acak-acakan dari data yang kita masukkan. Kemudian kembali ke sebelah kanan kita, di properties kita pilih yang kode ya. Di sini klik titik 3 untuk mengganti ukuran tabel yang kita gunakan. Di sini saya masukkan 1366 dan 768. Ini disesuaikan dengan background atau dengan
icon-icon yang ingin kita gunakan ya. Bisa kita gunakan pen untuk melihat ukurannya dan mengeditnya. Kemudian masukkan label, masuk ke menu properties dan pilih icon di sini ya. Titik 3 kita klik dan kita cari filenya. File yang ingin kita masukkan. Di sini BG template, saya pilih yang login ya. Sesuai yang saya namai tadi sebelumnya. Kemudian kita atur saja, kita letakkan atau kita posisikan dengan tepat pada ruang yang telah kita setting. Kemudian dari sini kita letakkan juga atau kita arahkan kursor ke tombol button. Akan kita tambahkan button di sini. Nah, di sini dia tertumpuk ya. Kita ke navigator, kita tarik ke bawah absolute. Nah, jadi dia kembali ke bagian atas. Kemudian di properties kita masukkan icon juga seperti tadi sesuai kebutuhan. Kita cari. Di sini saya pilih icon untuk mulai. Kita klik dan pilih OK. Kemudian kita masukkan. Oke. Di sini bisa kita rename atau kita hapus ya. Klik kanan, edit text. Kita hapus dan enter. Oke. Kemudian kita sesuaikan dengan posisi yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke properti lagi. Di sini kita pilih font, bisa ya untuk mengatur huruf dan ukuran huruf. Dan juga di sini untuk background kita bisa pilih warna. Saya akan mengganti dengan warna coklat. Kemudian klik OK. Di sini sebenarnya telah berganti warna coklat ya. Coba kita run file. Dan nah, di sini telah berganti warna coklat. Semuanya bisa kita gunakan tools di properties dan di Java Swing lainnya ya, sesuai kebutuhan yang ingin kita gunakan. Kita kembalikan. Selanjutnya kita ingin membuat halaman menu. Di sini di data source seperti hal sebelumnya tadi, kita klik kanan, kemudian pilih new dan new JFrame from untuk membuat slide baru. Oke, di sini kita rename, kita sesuaikan. Saya buat halaman menu. Oke, seperti yang tadi, kita klik kanan pada JFrame, set layout dan pilih absolute layout untuk mengunci tabel ini ya. Kemudian kita klik tabel, ke kode kita atur ukurannya yaitu 1366 dan 763. Oke. Kemudian kita masukkan label ke properties, kita masukkan icon di titik 3 ini dan kita pilih ya filenya di background template, kita pilih menu, klik OK. Kita sesuaikan lagi sesuai dengan from yang kita setting, kita atur sudah pas. Kemudian kita masukkan button-button yang kita perlukan. Yang pertama, sebelumnya kita buat terlebih dahulu judul ya, bisa kita buat dengan label juga. Kita tarik label ke dalam from, kemudian kita naikkan atau kita letakkan di bawah absolute. Untuk menaikkannya kita klik kanan,
edit text. Sini saya ketik menu atau apapun yang kita perlukan bisa kita setting. Selanjutnya di font ini kita ganti fontnya, model font. Oke, saya pilih komik ini saja ya. Kemudian hurufnya saya bold dan ukurannya yang terbesar 48. Oke. Kita sesuaikan lagi. Selanjutnya kita masukkan tombol button, kita tarik ke bawah absolute ya untuk menampilkan buttonnya. Kemudian masuk ke properties, kita masukkan icon seperti sebelumnya. Di sini di icon ya saya letakkan di sini. Kemudian saya pilih untuk memasukkan KI, KD dan indikator ya. Di sini standar kompetensi. Saya hapus teksnya, kemudian sesuaikan saja dengan from. Sebenarnya ini latar belakangnya sudah saya remove ya, tapi masih saja mungkin nanti ada solusinya, akan saya perbaiki. Selanjutnya button labelnya ini sudah paling besar. Oke, kita lanjutkan saja terlebih dahulu. Masukkan button yang berikutnya, yaitu untuk tombol masuk ke materi. Button 2 kita tampilkan juga ke bawah absolute. Kemudian masukkan icon, kita pilih iconnya materi, icon materi. Oke. Kemudian oke. Hapus teks dan enter. Sesuaikan pada frame. Begitupun untuk button-button selanjutnya ya, untuk di halaman menu sama, lakukan saja hal yang sama seperti sebelumnya. Oke, selesai dari membuat button di halaman menu. Kemudian kita ke slide pertama tadi, kita klik 2 kali pada button mulai untuk mengcoding ya. Oke, perhatikan di sini tulisan abu-abu bisa kita hapus. Kemudian kita masukkan codingnya untuk menampilkan slide yang kita inginkan. Di sini kita masukkan this titik set visible dalam kurung false dan new halaman menu atau apa ya nama yang kita buat pada file yang kita tuju. Kemudian dalam kurung titik set visible dalam kurung true, titik koma, jangan lupa diketik juga. Selanjutnya kita kembali ke halaman login ya. Di sini kita coba run file untuk melihat apakah codingan yang kita masukkan itu berfungsi. Run file, kemudian kita klik oke. Artinya codingan kita yang kita masukkan tadi benar dan dapat digunakan. Begitupun untuk tombol-tombol selanjutnya ya, bisa kita masukkan coding yang sama untuk berpindah dari satu slide ke slide berikutnya atau slide yang dituju.
Oke, telah saya buat beberapa slide atau halaman yang saya perlukan ya. Kemudian di sini saya akan contohkan cara membuat pilihan ganda untuk soalnya. Di sini kita perlukan radio button, kita tarik, kemudian kita naikkan ya di bawah absolut sama seperti yang lainnya. Kita letakkan 4 buah radio button, yaitu untuk pilihan A, B, C, dan D. Kemudian kita ganti namanya, kita klik kanan dan edit sesuai yang kita perlukan. Oke, selanjutnya kita masukkan juga button group ya. Kita letakkan di sini. Kemudian kita klik radio button 1 dan masuk ke propertiesnya. Kita pilih. Nah, di sini sudah muncul ya untuk radio button untuk button groupnya. Kemudian kita pilih button group 1. Sama untuk radio button 2, 3, dan 4, kita pilih button groupnya, kita ganti dengan button group 1 agar kita hanya bisa mengklik satu pilihan. Karena sebelumnya tadi ya, jika tidak dibuat button group, maka semuanya bisa diklik, bisa dipilih. Dengan begitu, kita bisa memilih salah satunya saja. Baik, selanjutnya kita lihat ya jawaban dari soal ini ke halaman pembahasannya. Nah, di sini jawabannya 8. Berarti C, 8 anggota ya. Oke, kita masukkan coding. Di sini kita ketik J option pen titik show message dialog dalam kurung 0 dalam kutip benar, koma dalam kutip jawaban, koma J option pen titik information underscore message titik koma. Di sini masih ada tanda merah ya. Coba kita klik dan kemudian kita pilih tambahkan atau add. Oke, sudah benar ya. Selanjutnya kita copy saja coding ini untuk button group yang lainnya. Yang A kita pastikan saja di sini codingnya. Hanya saja yang keterangan benarnya itu kita ganti dengan kata-kata atau keterangan salah ya, yang menyatakan bahwa jawaban tersebut salah. Begitupun dengan pilihan yang lainnya. Baik, kita coba mengoperasikan game edukasi ini ya. Kita coba run file, klik mulai, kemudian standar kompetensi. Codingnya berjalan dengan baik ya, berfungsi dengan baik. Oke. Selanjutnya kita buka materi himpunan. Next, back, next. Oke. Pilihannya pembahasan. Oke. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.